Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan bacaan Al-Fatihah sebagaimana biasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita dapat dari pengajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila روحي أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسن وإلى والدنا أن الله يؤلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسول الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebelum mulai ngaji ya, sebelum saya mulai bacaan kitab hadisnya, saya mohon maaf kepada teman-teman kalau belakangan dan insya Allah berapa hari, 3-4 hari ke depan saya baca hadisnya dikit-dikit ya, dan mungkin nanti Ramadan tanggal 15 paruh Ramadan saya izin juga untuk libur karena mau mudik dulu ya, mau pulang. Kita baca nyampe mana kemarin? Oh ini. Qala wa haddatsana Ubaidullah ibnu Umar al-Qawariri. Qala haddatsana Hammad bin Zaid qala kana rajulun, ada siapa seseorang, qad lazima Ayyuba, sungguh lazima nyantri. Kira-kira apa lazima itu maknanya? Bermulazamah, nyantri Ayyuba kepada Ayyub, wasami'a dan mendengar siapa rajul minhu dari Ayyub, fafaqada kemudian kehilangan hu kepada rajul Ayyubu siapa Ayyub. Maksudnya ada seseorang yang biasa ngaji kepada Ayyub, kemudian rajul ini berhenti ngaji, nggak ngaji kira-kira. Faqalu kemudian berkata siapa annas orang-orang, ya Abu Bakrin wahai Abu Bakar, maksudnya Ayyub tadi, innahu sesungguhnya rajul qad lazima Amr bin Ubaidin, sungguh ngaji siapa rajul kepada Amr ibn Ubaid. Dia pindah guru sekarang, enggak ngaji jenengan, ngajinya kepada Amr ibn Ubaid. Qala Hammadun, berkata siapa Hammad, fabaina ana yauman, maka di antara kami, ana saya, yauman satu ketika, ma'a Ayyuba bersama Ayyub, waqad bakarna dan sungguh berpagi kami, berangkat pagi kami, ila suki ke pasar, fastaqbalahur rajulu kemudian menghampiri hu kepada Ayyub ar-rajulu siapa rajul yang disebutkan tadi itu alnya li ahdi dzikri karena sudah disebutkan tadi. Fastaqbalahur rajulu menghadap hu kepada Ayyub siapa rajul, orang yang tadi nyantri kepadanya kemudian pindah kepada Amr bin Ubaid.
menghampiri Ayyub, fasallama alaihi, mengucap salam alaihi kepada rajul Ayyubu, siapa Ayyub, wasa'ala, dan bertanya siapa Ayyub kepada rajul, tanya kondisinya gimana gitu kira-kira. Tsumma qala, kemudian berkata, lahu kepada rajul Ayyubu, siapa Ayyub, apa kata Ayyub, balaghani annaka lazim tadzakar rajula, sampai kepadaku, annaka, apa sesungguhnya engkau, lazim tadzakar rajula, kamu ngaji kepada orang itu. Orang itu siapa maksudnya? Qala Hammadun, berkata siapa Hammad, sama, menyebutkan siapa Ayyub kepada ar-rajul, yakni Amron. Maksudnya, bermaksud siapa Hammad kepada Amron, maksudnya lazimta Amrobna Ubaidin, saya dengar kamu sekarang ngaji kepada Amr bin Ubaid gitu. Qala, berkata siapa rojul, rojul yang ngaji kepada Ayyub kemudian pindah kepada Amr bin Ubaid, naam, iya, saya ngaji kepada Amr bin Ubaid ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakar. Kenapa? Innahu, ini li ta'lil ya, yaqa'u mauqi'at ta'lil, innahu, karena sesungguhnya Amr, yaji'una, datang siapa Amrna kepada kami, bi asya'a ghoraiba, ay bil ahadits al gharaib, dengan hadis-hadis yang gharib. Maksudnya gharaib ini disyarahnya, ditafsiri al ahadits allati la aslalaha, hadis yang enggak ada asalnya. Maksudnya ya gharib ya karena enggak ada asalnya, enggak biasa disebutkan oleh para muhaddis yang lain. Qala, berkata siapa Hammad, yaqulu, berkata lahu kepada rajul Ayyubu, siapa Ayyub, innama, hanya saja, nafirru, lari kami, kabur kami, au nafraku, ai artinya nakhafu, atau takut kami, mintil kal ghoraibi, dari hadis-hadis yang gharib itu. Jadi kira-kira Ayyub ini menginterogasi bener ndak mantan santrinya ini, alumninya gitu, kira-kira alumninya itu ngaji sama Amr bin Ubaid. Bukan berarti Ayyub iri santrinya pindah ngaji, bukan. Ingin mewanti-wanti kepada santrinya bahwa apa yang disampaikan oleh Amr bin Ubaid itu, atau ingin mewanti-wanti kepada santrinya bahwa Amr ibn Ubaid itu orang yang bermasalah, yang tidak bisa diambil hadisnya, kira-kira begitu. Biar apa kok diwanti-wanti? Ya biar santrinya ini tidak termasuk orang-orang yang bohong atas nama Nabi, yang sanksinya berat sekali itu. Qala wa haddatsani Hajjaj bin Syairi qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Ibnu Zaidin, yakni bermaksud siapa Sulaiman ibnu Harbin kepada Ibnu Zaid, yaitu Hammadan. Qala, berkata siapa Hammad, kila, dikatakan di Ayyub kepada Ayyub, inna Amr bin Ubaidin, sesungguhnya Amr bin Ubaid, rawa anil Hasani, meriwayatkan dari Al Hasanil Basri, katanya. Qala, berkata siapa Amr bin Ubaid, la yujladu as-sakranu minan nabidi, atau bisa qala Al Hasan. Jadi diriwayat Amr meriwayatkan dari Hasan, katanya qala, berkata siapa Hasan, la yujladu as-sakranu minan nabidi, tidak dihukum cambuk siapa orang yang mabuk, minan nabidi, dari nabid. Nabid ini minuman memabukkan dari perasan selain anggur. Kalau perasan anggur namanya khomer, dari selain anggur namanya nabid. Nah itu kalau mabuknya dari selain anggur itu tidak dijilid, begitu katanya. Faqala, kemudian berkata siapa Ayyub, kadzaba, bohong siapa Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini bilang la yujladus sakranu minan nabid, dan itu dinisbatkan kepada Al Hasanul Basri. Lalu dikomentari oleh Ayyub, dak, bohong orang itu. Ana, adapun aku, sami'tu, ialah mendengar aku, Al Hasan, kepada Al Hasanul Basri, yaqulu, berkata siapa Hasan, yujladu, dicambuk, as-sakranu, siapa orang mabuk, minan nabidhi, dari nabidh, atau mabuk gara-gara minuman perasan selain anggur. Bohong sekali kan, jauh kan dari yujladu menjadi la yujladu.
Kan jauh sekali itu sesungguhnya, bertentangan. Qala wa haddatsani Hajjajun qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala berkata siapa Sulaiman sami'tu aku mendengar Sallam bin Abi Muti'in kepada Sallam ibn Abi Muti' yaqulu berkata Sallam balago sampai Ayyuba kepada Ayyub anni sesungguhnya aku kata Sallam ati Amron mendatangi aku kepada Amr. Saya ini kedengeran, ketahuan pernah mendatangi Amr oleh Ayyub. Faqbala alayya kemudian mendatangi siapa Ayyub alayya atasku yauman satu hari. Faqala kemudian berkata siapa Ayyub, ara'aita rajulan la ta'manuhu ala dinihi. Bagaimana pendapatmu rajulan akan orang la ta'manu yang kau tak percayahu kepada rajul ala dinihi atas agamanya. Kaifa bagaimana mungkin tak manu engkau mempercayai hu kepada rajul alal hadisi atas hadis. Maksudnya ini teguran, kira-kira Sallam ibn Abi Muti ini ditegur oleh Ayyub. Kamu itu kan sudah tahu sama orang itu, sama Amr ibn Ubaid, dah tahu orang itu bukan orang yang terpercaya, bukan orang yang adil, kira-kira kayak begitu. Kok bisa kamu ambil hadisnya, kamu riwayatkan hadisnya? Kok bisa masih kamu maksa ngambil hadisnya padahal kamu tahu kalau orang itu agamanya tidak baik, maksudnya ya tidak adil ya. Qala wa haddatsani Salamat bin Syabibin Qala wa haddatsani Salamat bin Syabibin qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala berkata siapa Sufyan sami'tu Aba Musa aku mendengar Abu Musa yaqulu berkata haddatsana Amr bin Ubaidin qabla ayyuhditha sebelum dia qabla ayyuhditha sebelum membuat-buat siapa Amr bin Ubaid, kira-kira kayak begitu. Maksudnya ya sebelum dia pindah dari madhab asalnya yaitu Sunni kemudian pindah kepada Mu'tazilah. Kayak kemarin kan dah dijelaskan siapa itu Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ya pernah nyantri kepada Al-Hasanul Basri, kemudian diajak oleh Wasil bin Atta untuk pindah kepada Mu'tazilah. Qala haddatsani Ubaidullah bin Mu'adzin Al-Ambari qala haddatsana abi qala berkata siapa bapaknya Mu'adz qala berkata siapa ya Mu'adz Al-Ambari, berarti Ubaidillah kan yang ngomong. Katabtu aku menulis ila Syu'bata kepada Syu'bah, katanya bapaknya Ubaidillah yaitu Mu'adz Al-Ambari. Katabtu aku menyurat ila Syu'bata kepada Syu'bah. As'alu aku bertanya aku kepada Syu'bah an Abi Syaibata tentang Abi Syaibah qadi wasitin yang menjadi atau yang menjabat sebagai qadi di daerah Wasit. Ini daerah yang masyhur fil Irak. Saya nggak tahu di mana karena nggak pernah nyampe juga ya. Intinya di syarahnya disebutkan Wasit itu daerah yang masyhur di Irak ya. Fakataba kemudian membalas siapa Syu'bah ilayya kepadaku. Bagaimana balasannya? La taktub anhu. Jangan engkau menulis hadis, maksudnya jangan menulis engkau anhu dari Abi Syaibah syai'an kepada sesuatu. Maksudnya jangan engkau meriwayatkan hadis dari Abi Syaibah qalilan kana au katsiran. Mau banyak mau sedikit jangan sama sekali. Sebaiknya kamu atau seharusnya kamu wajib, nah, kira-kira kayak begitu biar lebih tegas, menghindari Abu Syaibah. Wa mazzik dan buang, robeklah olehmu kitabi akan suratku ini.
Ini kata syarahnya, ini al-jam'u bainal maslahataini. Apa yang dilakukan oleh Syu'bah ini termasuk mengkompromikan, memadukan antara dua maslahah. Apa maslahahnya? Dua maslahah itu? Yang pertama, maslahah memberikan nasihat kepada Mu'adz al-Ambari yang bertanya tentang Syaibah, Abi Syaibah, yaitu Qadhi Wasit. Memberikan nasihat untuk menghindari agar dia tidak terjerumus, agar dia tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang berbohong atas Nabi. Itu maslahat yang pertama. Maslahat yang kedua yaitu agar kira-kira daf'ud doror an nafsihi, menolak doror dari dirinya sendiri. Apa buktinya? Buktinya ya mazik kitabi ini. Setelah kamu baca kitabku, kamu terima nasihatku, robek surat dariku, balasan dariku ini. Biar apa? Ya biar suratnya ini tidak diketahui oleh orang hingga suratnya bisa sampai kepada Abi Syaibah. Jadi robek, langsung dirobek. Biar enggak sampai kepada Abi Syaibah. Karena kalau sampai bahaya, bisa bahaya, karena Abi Syaibah ini orang yang punya jabatan Qadhi negara, ini bukan orang sembarangan. Qadhi di daerah Wasit gitu maksudnya. Makanya hati-hati gitu. Jadi takut dirinya terjadi atau diapa-apain, kira-kira kayak begitu. Jadi mengumpulkan di antara dua maslahat itu tadi. Qala wa haddatsana al-Hulwani, Al-Hasan al-Hulwani kayak. Qala sami'tu Affan, berkata siapa Al-Hulwani, aku mendengar kepada Affan. Qala, berkata siapa Affan, haddatstu, aku menyampaikan Hammad bin Salamata, menyampaikan hadis aku Hammad bin Salamata an Shalihin al-Murri bihaditsin, dengan hadits an Thabitin, dari Thabit. Maksudnya aku membacakan hadis kepada Hammad bin Salamah dari Soleh bin Murri dengan hadis yang an Thabitin, riwayatnya dari Thabit. Faqala, kemudian berkata siapa Hammad, kadzaba, bohong siapa Soleh. Bohongnya gimana? Bahwa hadis itu bukan dari Thabit. Sesungguhnya hadis yang disampaikan itu bukan dari Thabit. Wa haddatstu, dan menyampaikan hadis aku Hammaman kepada Hammam, membaca hadis an Shalihin al-Murri, dari Shalih al-Murri, bi haditsin, dengan hadis. Faqala, kemudian berkata Hammam, kadzaba, bohong siapa Shalih. Qala wa haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud, qala, berkata Abu Dawud, qala, berkata li kepadaku Syu'batu, siapa Syu'bah. Apa perkataannya? I'ti Jarir bin Hazimin, datanglah kamu kepada Jarir ibn Hazim. Fakul, kemudian katakanlah olehmu lahu kepada Jarir ibn Hazim, la yahillu, tidak halal laka bagimu, andarwiya, apa meriwayatkan engkau, anil Hasani ibni Umarata, dari Hasan bin Umarah. Kata Syu'bah kepada Abu Dawud, bilang ya, nanti kamu sowan kepada Jarir bin Hazim dan bilang, bagaimana ucapannya? Bilang kayak begini, kamu tidak boleh meriwayatkan hadis dari Hasan ibn Imarah. Fa innahu, karena sesungguhnya Hasan bin Imarah itu yakdzibu. Hasan bin Imarah itu suka bohong orangnya, gitu kira-kira. Qala Abu Dawud, berkata siapa Abu Dawud, qultu, aku mengatakan li Syu'bah, kepada Syu'bah, wa kaifa dzalika, wa kaifa dzaka, ialah bagaimana dzaka, adapun hal itu. Maksudnya wa ma alamatu dzaka, apa tanda-tanda bahwa dia itu tukang bohong. Faqala, kemudian berkata siapa Syu'bah, haddatsana, menyampaikan hadis siapa Hasan ibn Imarah kepada kami, anil Hakami, dari Hakam, bi asya'a, dengan banyak hal, lam ajid, yang tak menjumpai kami, laha kepada asya, aslan, akan dasar. Dia menyampaikan hadis dari Hakam yang tidak jelas sumbernya,
atau dasarnya apa? Qala berkata Abu Dawud, qultu saya mengatakan lahu kepada Syu'bah bi ayyi syai'in. Kira-kira dengan atau hadis apa yang dia sampaikan? Nah, kira-kira kayak begitu. Kok bisa kayak begitu? Emang hadis apa yang dia sampaikan? Qala berkata siapa? Syu'bah. Qultu saya mengatakan lil hakami kepada hakam. Akhirnya kata Syu'bah saya tanyakan langsung kepada hakam. Asallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin? Apakah mensolati siapa Nabi? Menyolati siapa Nabi ala qatla Uhudin atas korban perang Uhud, orang-orang yang syahid di perang Uhud. Apakah Nabi mensolatinya? Faqala kemudian berkata hakam lam yusalli alaihim, tidak mensolati Nabi alaihim atas ay ala qatla Uhudin. Faqala al-Hasanu kemudian berkata siapa? Qatla itu jamak ya, jamaknya qatilun. Fa'la liwasfin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitun bihi qaumin, itu wazan di jamak taksir itu fa'la liwasfin ka qatilin. Qatilun jamaknya qatla, zaminun jamaknya zamna. Faqala al-Hasan, kata Syu'bah bertanya kepada hakam, kam. Nah, kira-kira kayak begitu kalau omongan kita ya. Pak Hakam, nah, apakah Nabi itu menyolati orang-orang yang syahid di perang Uhud? Faqala kata hakam lam yusolli alaihim. Nabi tidak pernah sholat kepada atau atas mereka. Qatla Uhudin. Faqala la Hasanu ibnu Umarata. Kemudian berkata siapa Hasan ibnu Umara anil hakami dari hakam, an Miksamin dari Miksam, an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla alaihim, salat siapa Nabi alaihim atas mereka qatla Uhud, wadafanahum kemudian mengubur Nabi hum kepada qatla Uhud. Ini la aslalaha, itu yang ini di antara hadisnya. Hasan ibn Umar bilang itu dari hakam, dari Miksam, dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi menyolati orang-orang yang terbunuh, yang syahid di perang Uhud, baru kemudian dikuburkan. Qultu kemudian aku mengatakan lil hakami kepada hakam, mata qulu bagaimana pendapatmu fi auladiz zina, tentang anak-anak zina? Ayu shalla alaihim, apakah mereka disolati? Kira-kira kayak begitu. Faqala berkata siapa hakam, yusalla alaihim, disolati alaihim siapa mereka auladuz zina. Qultu saya mengatakan min hadithi man yurwa, dari hadisnya siapa diriwayatkan apa hadis yusalla alaihim, dari hadis auladuz zina yusalla alaihim, kira-kira hadis yang mengatakan bahwa anak zina itu disolati dari siapa? Qala berkata siapa hakam yurwa, diriwayatkan apa hadis anil Hasanil Basri, dari Hasan al-Basri. Faqala kemudian berkata al-Hasanu ibnu Umarata, tapi Hasan bin Umarah bilang haddatsana al-Hakamu an Yahya ibnil Jazzari an Aliyin. Ini kan sudah enggak jelas ini. Hakam ditanya dari siapa kira-kira? Dari Hasan Basri. Tapi Hasan bin Umar bilangnya haddatsanal Hakam an Yahya ibn Jazzar an Aliyin. Kan jelas bohongnya itu kira-kira. Qala wa haddatsanal Hasan al-Hulwani, qala berkata siapa Al-Hasan, sami'tu Yazid bin Harun, aku mendengar Yazid ibn Harun, wa dzakara, dan menyebutkan siapa Yazid ibn Harun Ziyad bin Maimunin kepada Ziyad ibn Maimun. Faqala kemudian berkata siapa Yazid, halaftu saya bersumpah alla arwiya anhu syai'an, kepada tidak meriwayatkan aku anhu dari Ziyad ibn Maimun syai'an kepada sesuatu, wala an Khalid ibn Mahdujin, dan aku tidak meriwayatkan dari Khalid ibni Mahduj. Ini sekaligus nasihah ya. Nasihah kepada li'ammatil muslimin, kepada orang-orang, sekaligus warning dari Yazid bin Harun kepada orang-orang muslim agar berhati-hati kepada dua orang itu tadi, yaitu Ziyad bin Maimun dan Khalid ibn Mahduj. Waqala, dan berkata siapa Yazid ibn Harun, laqitu Ziyad bin Maimunin, aku berjumpa kepada Ziyad ibn Maimun, fasa'altu, aku bertanya kepada Ziyad an hadithin, dari hadis.
tentang hadis maksudnya. Fahaddatsani, kemudian menyampaikan siapa Ziyad ni kepadaku bihi dengan hadis, an Bakrin al-Muzani, dari Bakar al-Muzani. Thumma, kemudian utu aku kembali ilaihi kepada Ziyad bin Maimun. Fahaddatsani, kemudian menyampaikan hadis siapa Ziyad ni kepadaku bihi bil hadis alladhi haddatsani bihi an Bakrin, menyampaikan hadis kepadaku an Muwarrikin, dari Muwarrik. Thumma, kemudian utu aku kembali ilaihi kepada Ziyad bin Maimun. Fahaddatsani, kemudian menyampaikan hadis siapa Ziyad ni kepadaku bihi dengan bil hadis alladhi haddatsahu an Muwarrik anil Hasani, dari Al Hasanil Basri. Wakana, dan ada siapa Yazid bin Harun yansubuhuma, menisbatkan siapa Yazid bin Harun huma kepada keduanya, Ziyad bin Maimun dan Khalid ibn Mahduj, ilal kadhibi kepada kebohongan. Ditanya kok mencela-mencela, kira-kira kalau kata orang Jawa itu. Tadi bilang dari Muzani, saya balik lagi bilangnya dari Muwarrik, saya balik lagi bilangnya dari Hasan, kira-kira kayak begitu. Qala al-Hulwani sami'tu Abdus Samadi, aku mendengar Abdus Samad, wa dzakartu, dan aku menyebutkan indahu di sisinya Abdus Samad Ziyad bin Maimunin kepada Ziyad bin Maimun. Fanasaba, kemudian menisbatkan siapa Abdus Samad kepada Ziyad bin Maimun ilal kadhibi kepada kebohongan. Qala wa haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala berkata siapa Mahmud, qultu aku mengatakan li Abi Dawud at-Tayalisi kepada Abu Dawud at-Tayalisi, qad aktsarta, sungguh membanyakkan engkau, ai aktsarta riwayat, engkau memperbanyak riwayat, an Abbad bin Mansurin, dari Abbad bin Mansur. Famalaka, maka adapun apa laka yang ada, ialah yang ada pada dirimu. Maksudnya lam tasma, tidak mendengar engkau, minhu, dari Abbad bin Mansur, hadis al-Attarati, akan hadis al-Attarah. Ini al-Attarah ini perempuan penjual minyak. Alladhi, hadis rawa yang meriwayatkan lana kepada kami, an-Nadr bin Shumailin, siapa Nadr ibn Shumail. Ini hadisnya panjang, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Ziyad ibn Maimun, dan ternyata hadis ini termasuk, hadisnya panjang sekali, tetapi ini tidak hadis, termasuk hadis yang bermasalah. Hadisul Attarah ini hadis yang bermasalah, panjang sekali hadisnya dan termasuk hadis yang bermasalah. Kok bisa kamu banyak meriwayatkan hadis dari Abbad bin Mansur, padahal dia pernah meriwayatkan hadis itu loh, hadis yang At-Tarah itu kan, itu hadis tidak benar, itu hadis yang bermasalah gitu, kira-kira yang dikatakan oleh siapa tadi, Mahmud bin Ghailan kepada Abu Dawud, ya. Qala, berkata siapa dulu, benar tadi ya, qala Mahmud qultu li Abi Dawud, oh iya benar. Qala, berkata siapa Abu Daud li kepadaku, uskut, diam kamu, fa'ana, adapun aku, laki itu berjumpa aku, Ziyad bin Maimunin kepada Ziyad ibn Maimun, wa Abdurrahmani ibn Mahdiyin, aku bertemu Ziyad bin Maimun, sedangkan aku wa Abdurrahman ibn Mahdiyin. Ini atofnya, atof ke laki itu kan boleh ya, atof ke situ, kata Alfiyah itu gimana itu. Wa in ala domiri raf'in muttasil ataf tafafsil bid domiril mumfasil aw fasilin ma wa bila faslin yarid fin nadmi fashiyan wa dha'fahu takid, ya. Boleh ataf begitu. Atau bisa dibaca wa Abdurrahman, berarti wawunya waw ma'iyah ini, jadi wawunya waw ataf ke laki tu, ke tunya, domir tunya, ya. Saya dan Abdurrahman bin Mahdi pernah ketemu Ziyad bin Maimun gitu. Kalau dibaca waw ma'iyah jadi baca nasab, berarti yunsabu talil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wa tariqa musri'ah. Saya dan Abdurrahman bin Mahdi pernah ketemu Ziyad bin Maimun. Fasa'alna, kemudian bertanya kami kepada Ziyad, fakulna, kemudian kami mengatakan lahu kepada Ziyad,
hadhil ahaditsul lati tarwiha an Anasin. Adapun ini ahadhihi, apakah adapun ini adalah hadis-hadis yang kau meriwayatkan kepada lati an Anasin dari Anas. Apa ini hadis yang kau riwayatkan dari Anas? Faqala, kemudian berkata siapa? Ziyad bin Maimun, ara'aitu ma rajulan. Bagaimana pendapat engkau rajulan kepada laki-laki yudnibu yang pernah berbuat dosa, fayatubu kemudian bertobat siapa rajul, alaisa apakah yatubu memberikan taubat Allahu siapa Allah alaihi atas rajul. Maksudnya ini sebuah pengakuan bahwa Ziyad bin Maimun ini sudah bertobat. Jadi nanya, gimana pendapat kalian jenengan berdua ini tentang orang yang pernah berbuat dosa kepada Allah kemudian bertabat? Apakah kira-kira Allah akan memberikan taubatnya? Qala, berkata siapa? Siapa ini? Daud ya. Daud berkata, kulna kami mengatakan na'am iya. Qala, berkata siapa? Ziyad bin Maimun, masami'tu min Anasin. Aku tidak pernah mendengar dari Anas. Minda, dari hadis ini, dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, al-ahadis allati tarwiha itu qalilan wala katsiran. Saya tidak pernah sedikit pun mendengar dari Anas, mau sedikit mau banyak tidak pernah. Ingkana, jika ada la ya'lamun nasu, tidak tahu siapa orang-orang, fa antuma la ta'lamani, maka jenengan berdua, ini kata syarahnya la ini bi zaidah, afa antuma ta'lamani anni lam alqa Anasan. Orang-orang tidak tahu afa antuma fa antuma, maka adapun kalian berdua, la ta'lamani ay ta'lamani, tahu kalian berdua, anni sesungguhnya aku, lam alqa Anasan, tidak pernah berjumpa kepada Anas. Iya, saya memang tidak pernah ketemu sama Anas. Saya ketemu, maksudnya kira-kira kayak begini, boro-boro mau meriwayatkan dari Anas, ketemu aja saya nggak pernah. Orang-orang mungkin nggak tahu saya nggak pernah ketemu kepada Anas, apalagi meriwayatkan. Tapi kan jenengan tahu, jenengan berdua tahu bahwa saya nggak pernah ketemu kepada Anas bin Malik, nggak pernah ketemu. Jangankan meriwayatkan, ketemu aja enggak. Kira-kira kayak begitu. Qala Abu Dawud, berkata siapa Abu Daud, fabalaghana, kemudian sampai kepada kami, ba'du ay ba'da i'lanihi bitaubah, annahu sesungguhnya Ziyad bin Maimun yarwi, meriwayatkan lagi setelah dia ngaku kalau dia tobat, dia meriwayatkan lagi, menyampaikan hadis lagi. Fa'adaina, kemudian mendatangi kami kepada Ziyad, ana aku Abdurrahmani dan Abdurrahman, faqala, kemudian berkata siapa Ziyad bin Maimun, atubu, saya sudah bertobat. Tsumma kana, kemudian ada siapa Ziyad, ba'du ay ba'da i'lanihi bitaubat, yuhaddisu, menyampaikan hadis lagi. Fatarakna, kemudian meninggalkan kami kepada Ziyad. Jadi setelah dikasih peringatan 2 kali kok tetap, ya sudah, ditinggalkan, itu sudah urusan dia dengan Allah. Ini termasuk madhabnya 2 orang katanya. Madhabnya Abu Daud dan Abdurrahman ibn Mahdi, bahwa orang yang berbohong, yang pernah berbohong atas nama Nabi dengan membuat-buat omongan yang dinisbatkan kepada Nabi, bisa diampuni. Ini madhabnya 2 orang. Ulama-ulama lain selain mereka berdua itu masih khilaf. Bahkan jumhur mengatakan, yang saya baca di syarahnya, bahwa kebanyakan ulama sejatinya itu mengatakan bahwa berbohong atas nama Nabi itu tobatnya tidak bisa diterima. Ya kira-kira itu perdebatan di kalangan para ulama, apakah tobat orang yang pernah berbohong atas nama Nabi bisa diterima atau enggak. Itu masih jadi ruang penafsiran di kalangan para ulama. Cukup dulu ya, walaupun tidak lama-lama, tidak seperti biasanya 50 menit 40 menit, cukup dulu setengah jam ya. Qala haddatsana Hasanun al-Hulwani, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.